Setiap hari kita pakai dompet digital kan, buat ngopi, bayar transport, belanja ini itu. Tapi pernah kepikiran nggak sih transaksi yang barusan aku lakuin ini halal atau enggak ya? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas pertanyaan super penting ini dari sudut pandang fikih Islam. Yuk kita langsung aja ke pokok permasalahannya. Pertanyaan ini kan sering banget muncul di benak kita, khususnya bagi muslim yang peduli banget sama kehalalan transaksi di zaman modern ini. Mari kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Biar gampang, kita bakal ikutin alur uangnya. Kita pecah jadi 3 langkah utama. Pertama, saat kita isi saldo alias top up. Kedua, pas kita pakai buat bayar. Dan ketiga, yang paling seru, pas kita dapat berbagai keuntungan kayak diskon dan cashback. Kita bakal lihat gimana hukum Islam memandang tiap-tiap langkah ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Sebenarnya kenapa sih pertanyaan soal e-wallet ini jadi penting dan krusial banget di dunia keuangan syariah kontemporer? Jadi begini, untuk bisa menentukan status halal atau tidaknya sebuah transaksi e-wallet, para ahli fikih harus melihat 3 momen penting. Ada 3 titik krusial dalam setiap transaksi yang kita lakukan, dan masing-masing punya konsekuensi hukumnya sendiri. Yuk kita masuk ke penyelidikan pertama kita. Kita mulai dari titik paling awal, yaitu saat kita melakukan top up atau mengisi saldo ke akun dompet elektronik kita. Nah, ini dia pertanyaan fundamentalnya. Saat kita setor duit ke e-wallet, akad atau kontraknya itu sebenarnya apa sih dalam pandangan hukum Islam? Jawaban dari pertanyaan ini bakal menentukan semuanya loh. Oke, mungkin ada yang mikir, itu kan cuma titipan aja. Dalam istilah fikihnya namanya wadiyah. Kedengarannya masuk akal ya, kita kan nitip uang. Tapi, apa bener sesimpel itu? Coba kita cek lebih dalam. Ternyata nggak sesederhana itu. Ini bukan wadiyah. Kenapa? Karena uang yang kita setor itu nggak cuma didiamkan di berangkas. Perusahaan e-walletnya itu memakai uang kita buat operasional mereka. Nah, ini poin kuncinya. Kalau di akad wadiyah yang murni, barang titipan itu sama sekali nggak boleh diapa-apain. Oke, wadiyah bukan. Gimana kalau ini dianggap ujroh, semacam bayaran di muka buat jasa nanti? Ternyata bukan juga. Coba deh lihat perbandingannya. Pas kita top up, kita kan belum tahu mau pakai buat jasa apa. Mau pesen ojek, beli makanan, bayar tagihan, kan belum jelas. Makanya ini nggak bisa disebut akad jasa. Dalam kaidah fikih itu simple. Kalau kontrak utamanya, dalam hal ini kontrak jasa atau ijarahnya, aja belum ada, ya turunannya kayak biaya atau ujrah ini juga nggak bisa dianggap ada. Jadi, kalau bukan titipan, bukan juga biaya jasa, terus apa dong? Nah, ini dia jawaban yang paling tepat menurut para ulama. Akad yang terjadi adalah qard, alias sebuah pinjaman. Yap, betul banget. Pas kita top up e-wallet, sebenarnya kita itu lagi memberi pinjaman uang ke perusahaan penyedia layanan. Kita jadi kreditur, mereka jadi debitur. Mereka punya utang ke kita yang harus dibayar pas kita mau pakai saldonya. Oke, jadi sekarang kita sepakat ya deposit itu statusnya pinjaman atau qard. Nah, dengan pemahaman ini, yuk kita lanjut ke langkah kedua, yaitu momen saat kita melakukan pembayaran. Proses pembayaran pakai e-wallet ini punya istilah kerennya sendiri dalam fikih, namanya hawalah. Artinya, secara sederhana, adalah pengalihan utang. Alurnya itu jadi kayak gini, melibatkan 3 pihak. Pertama, kita sebagai pengguna kan punya utang ke warung atau toko tempat kita belanja. Kedua, si perusahaan e-wallet punya utang ke kita, yaitu saldo yang kita store tadi. Nah, pas bayar, kita cuma bilang ke e-wallet, kamu kan punya utang ke aku. Tolong dong utangmu itu bayarin aja ke utangku di toko ini. Simpelnya, kita mengalihkan utang. Dan kabar baiknya adalah, mekanisme hawalah ini 100% halal dan diperbolehkan berdasarkan sunnah. Jadi sampai tahap ini, dari sisi proses bayarnya, aman. Eits, tapi tunggu dulu. Sampai sini kelihatannya aman-aman aja ya. Tapi, disinilah letak tapinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang suka pakai e-wallet. Promonya, diskon, cashback, dan kawan-kawannya. Ngaku aja deh, siapa sih yang gak senang sama diskon dan cashback? Ini kan salah satu alasan utama kita milih bayar pakai e-wallet daripada tunai, iya kan? Gratis ongkir, potongan harga, wah menarik banget. Tapi justru di sini kita harus ekstra hati-hati. Ada satu kaidah emas dalam keuangan Islam yang nggak bisa ditawar-tawar. Yang bunyinya, setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat atau keuntungan, maka itu adalah riba. Nah, tabel ini menjelaskan perbedaannya dengan gamblang banget.
Coba perhatikan. Kalau ada diskon umum dari tokonya, misalnya diskon lebaran buat semua pembeli, itu nggak apa-apa, halal. Tapi, kalau diskon atau cashback itu datangnya khusus dari si penyedia e-wallet sebagai hadiah karena kita pakai layanan mereka, nah disitulah masalahnya. Kenapa? Karena keuntungan itu muncul dari akad pinjaman, cord, yang kita buat di awal. Oke, jadi setelah kita bongkar satu persatu, apa nih kesimpulan akhirnya buat kita sebagai pengguna sehari-hari? Kesimpulannya begini. Pertama, saldo yang kita top up itu statusnya pinjaman atau cord. Kedua, proses bayarnya sendiri pakai mekanisme hawalah yang halal. Ketiga, diskon umum dari toko itu boleh. Tapi, dan ini yang paling penting, setiap keuntungan, entah itu diskon, cashback, atau voucher yang kita terima langsung dari penyedia e-wallet karena kita nyimpen duit di sana, itu jatuhnya riba, dan itu dilarang. Nah, sekarang ilmunya udah ada di tangan kita semua. Jadi, gimana kita mau pakai dompet elektronik ke depannya? Pilihan itu sepenuhnya kembali ke kita untuk membuat keputusan yang nggak cuma praktis, tapi juga sejalan dengan keyakinan kita.